Boy, ini boy. Hen, sini Net. Udah deh, Tik, jangan digodain terus. Kasihan kan si Tia udah lecek tuh tampangnya. Bisa bodoh, dia kan walkman gue. Cowok eksperimen. Ntar lu bener-beneran naksir sama dia baru tahu rasa. Tapi tampangnya boleh juga kan? Segala macam tampang profesor begitu. Mendingan juga si Boy yang nguberin terus. Itu kan urusan dia. Gue sendiri belum ser. Tapi yang ini kan antik, lain dari yang lain. Tuh, lihat tuh si Atik. Dasar perempuan kulit badak. Tok. Anto, bis kamu di depan. Ya. Biar kami belakang ngikutin. Yuk, berangkat. Ayo, oke. Kak Aris, ikut bis kita dong biar rame. Ayo dong Kak. Kan enak kita bisa nyanyi rame-rame. Berduaan juga boleh Kak. Aku kan kelas 3. Bis aku yang itu. Yuk, berangkat. Atik, ayo masuk, ngapain sih lo gangguin orang? Alah, lu gak usah ikut campur. Urusan gue. Urusan gue juga, Tik. Lo kan cuma manas-manasin si Tia. Diam lu. Awas lu ya. Berani ikut campur lagi urusan gue sama si Tia. Gue gak bakal ngomong lagi sama lu. Udah sana masuk. Hai gendut, masuk. Ngaco lu. Alah, Atik. Ayo berangkat. Pikir Kak Aris bisa mempengaruhi Pak Sugeng buat ngasih lo angka tinggi sebagai asistennya di lab? Kak Aris orangnya memang unik. Pintar dalam matematik, tapi bodoh dalam merayu. Gimana Tia? Bisa? Lumayan. Hen, mana parfum lu? Bagi gue dikit dong. Kata lu nggak demen, terlalu tajam. Kok sekarang mau pakai? Hari ini gue perlu yang tajam. Jangan main-main, Tik. Kita kan lagi belajar. Belajar sambil main-main kan nggak apa-apa. Ntar dimarahin Pak Sugeng. Cuek aja. Cuek dengkul lu. Apa enaknya sih godain orang?
Tony mau di kemana? Ya model store itu gampang dicari, Hen. Lagi musim. Tapi yang ini lain lagi nih, Hen. Jarang ada. Kak Aris, bantu Atik dong. Bentar ya, Tia. Ada apa, Ti? Ajarin dong, Kak. Itu yang putih-putih itu apa sih namanya? Yang mana? Kalau lu ngalangin terus, mana Kak Aris bisa lihat? Lunya minggir dong. Lu ngelamunin apa sih, Tik? Kok pakai senyum-senyum segala? Apalagi kalau bukan cowok, Hen. Pikiran si Ati kan ngeres. Hei, lu baru jadi miliknya Kak Aris sudah sombong lu ya? Lu jangan ngomong sembarangan, Ti. Gini-gini gue masih miliknya gue, tahu? Kan lu yang kejar-kejar Kak Aris. Semua orang juga tahu. Orang cuma berteman. Emangnya nggak boleh? Bolehnya cemburu. Kalau gue mengerebut, lu mau apa? Nggak usah ngomongin lu, Ti. Lu kan udah kalah 1-0. Iya, gitu-gitu kan si Tia sudah memperkenalkan ke Aris sama nyaknya. Ya nggak? Gua kan tahu, lu pakai tipu muslihat. Gua pernah dijamret deket halte bis. Itu kan tempatnya si Aris nunggu setiap hari. Siapa yang nipu? Gue beneran dijambret. Kalung gua kena, tahu nggak? Alah, segala kalung tipis. Paling-paling juga hanya 5 gram. Tebel tipis apa urusan lo? Lu mau sekolah apa mau nampang? Gue banyak kalung yang lebih mahal-mahal. Gak kok pamerin di sekolah. Ti, kamu jangan keterlaluan. Kalung itu kan dari almarhum ayahnya Tia. Biarin, En. Gue tahu dia orang kaya. Pulang pergi bawa mobil sendiri. Tapi pacarnya si Tony jadi tukang todong. Gue lihat sendiri pacarnya nodongin pisau ke Aris. Ayo ikut. Kalau tidak pisaunya akan gue tahu lehermu. Jangan ada yang sambur ya. Pribadi. Jangan! Jambret! Aris, tolong dia! Iya. Kak Aris kok bisa ditodong si Tony? Dia pacarnya Ati loh. Itulah Sabtu kemarin, Ati dan Henny memaksa mau mengantarkan aku pulang dengan mobilnya si Ati. Lalu? Tiba-tiba mereka membelok ke bioskop dan mengajak nonton dulu. Aku terpaksa ikut. Awas, temennya Tony. Hei, Ti. Kok nggak sama Tony? Kenapa mesti sama dia terus? Belum tekan kontrak kok. Biar belum tekan, nggak boleh main double gitu. Memangnya dia aja yang bisa main double? Ini zaman emansipasi, Bung. Dasar perempuan brengsek. Memang brengsek. Siapa yang brengsek? Ngomong seenaknya. Alas, jangan pura-pura alim. Udah punya pacar Tony, masih juga ganggu orang lain. Gua udah putus sama si Tony. Lu mau? Ambil. Ih, amit-amit ya Bang Babu. Gua harap mama bekas pacar lu. Sialan lu. Ngehina lu ya? Hei, putri-putri raja, jangan ribut. Pak supir nggak bisa konsentrasi, tahu? Awas lu nanti. Jangan kasih lewat, Pak. Biar dia nyaho. So amat sih. Emangnya dia aja yang cleaning pakai ban? Coba susul kalau bisa. Pepetin, Pak. Biar kita ngalah saja, Pak Alimin. Jangan diladeni anak-anak sekolah biasa. Ya, Pak. Gimana sih? Saya udah kasih tau Anto, Pak, supaya sopirnya dijaga, jangan ngebut. Berhenti! Apa-apaan sih ngebut gak karuan? Mabok tau nggak? Mau muntah nih! Sudah. Kalem dikit, Pak. Tuan Putri ngamuk. Tidak tahan goncangan. Mau muntah. Ambil kali. Yang lain juga turun dong. Ayo. Minggir lu ah. Nar, gue ke Aris dulu ya. Oke. Biar yang lain turun dulu. Kita atur rencana untuk hari ini. Iya, Pak. Yuk, San. Alergi gue deket-deket anak orang kaya. Jalannya jangan ditutup dong. Siapa yang nutupin? Orang lagi diatur. Ayo turunin baris satu-satu deh. Enak promosi nih gue bantu. Ayo cepetan dong, baris. Emang maunya lo bantu-bantu. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Tata juga pegang-pegang. Siapa yang pegang? Orang diatur kok. Lo bisa diatur nggak? Aduh. Sialan. Sorry. Terlaluan lu, Tik. Sentimen sih sentimen. Tapi kira-kira dong. Loh, gua kan udah bilang sorry. Lagian nggak sengaja. Heh. Dasar. Beraninya dari belakang. Kurang ngajar lo. Habisnya lu mau apa? Hah? Mau apa? Atik, sudah
Tik. Biarin, Hen. Kirain gue takut. Ayo, Tik. Ajar, iya. Mereka terus. Mereka. Ayo, iya. Nik, bantuin dong. Atik, diam. Aduh, yang lain gimana sih? Biarin dong. Atik, udah, Tik. Riz, coba lihat, ada apa lagi dengan anak tua itu? Lihat. Hei, apa-apaan nih? Ayo, sana. Atik, berhenti, diam. Siapa yang mulai perkelahian ini? Ati mendorong saya dari bis, Pak. Bohong, Pak. Saya tidak sengaja. Dia yang mulai menampar saya. Dia sengaja, Pak. Dia yang mulai cari gara-gara. Siapa yang cari gara-gara? Ngomong sembarangan. Kamu yang mulai menyerang. Diam. Kalian berdua memang keterlaluan. Bersaing itu baik selama dilakukan secara sehat dan sportif. Atik, duduk depan bis sebelah sana. Iya, duduk sebelahnya lagi. Ayo, cepat. Ayo, sana. Ayo. Anak-anak, kesempatan siang ini akan kita pakai untuk hiking ke atas gunung. Kita akan meninjau sumber danau air panas di balik bukit itu. Atik dan Tia tidak boleh ikut. Mereka harus diam di tempat sampai kita kembali. Kita harus cepat karena kita masih harus ke tempat kita menginap sebelum gelap. Anto, Aris, atur kawan-kawanmu. Ayo, Ayo sana kumpul ya, udah cepet. Ayo cepat. Ayo semua kumpul belakang aja di belakang. Aris, Ya Pak. Ayo sini. cepat. Kenapa kakimu? Ya udah, ntar aja. Nggak apa-apa Pak, Dulu. cuman terkilir sedikit nih. Ya, sudahlah, kamu tidak usah ikut. Awasi kedua macan betina itu. Ini Tik. Makasih. Kak. Duduk dulu. Maaf ya. Habis tadi Atik kalap sih. Gak inget apa-apa. Ah nggak apa-apa. Kakinya sakit, Kak? Enggak. Bengkak? Mau Atik pijitin? Nggak usah. Kok buru-buru amat sih? Duduk di sini dong ngobrol. Atik kan kesepian. Saya antar ini dulu ya. Kak, maaf ya. Atik nggak sengaja loh. Biar saya beliin lagi deh. Alah, kasih aja yang comberan. Di rumah juga dia biasa minum air kali. Mending daripada lo minum aja minta dibayarin. Gue dikasih tahu. Bolehnya ngiri. Lo yang dengki, iri. Iri. Iri sama lu. Apa yang mau diiriin? Rumah aja di kolong jembatan. Sombongnya, mentang-mentang kaya. Koruptor. Siaran lu. Dasar anak grepe. Jangan tukang gait laki orang. Bapak lu kambing bandot, tukang gegaris dan muda. Apa? Aduh. Maaf, Om. Nggak sengaja. Saya mau nipuk dia. Dia orangnya sarap. Lihat aja pakaiannya, Om. Om, jangan marah ya, Om. Aduh, Tik. Untung dia nggak marah. Kamu sih. Kan ada Kak Aris. Masa Kak Aris akan diam saja kalau Atik dimarahi orang? Aduh. Bapak Mandor Pabrik Taranca Bali? Iya. Betul, Pak. Maaf, Pak Mandor. Kami habis meninjau sumber air panas di balik bukit. Jadi agak terhambat. Sudah lama menunggu, Pak? Tidak apa-apa. Saya bantu. Biar saya bawa, Pak. Saya sambil membersihkan kuburan Bajanggot di sebelah rumah yang keramat itu. Keramat. Jadi anak-anak gadis menginapnya di rumah itu. Oh iya. Jadi, kita nginep di rumah. Di kuburan. Ih, nyerem-nyeremin aja. Pak Ganda ada-ada saja. Cari tempat nginep kayak begini.
memangnya kita orang utan? Tuh lihat, nisan-nisan tua. Kuburannya kok nggak... kok banyak lubang-lubang yang terbuka? Kan tadi sudah dibilang, di sini banyak maling rambut. Buat apa sih curi-curi rambut orang mati? Buat bikin wig, tolong. Amit-amit deh pakai wig. Tapi itu lubang-lubang kan bisa ditutup kalau rambutnya udah diambil. Mana ada maling yang mau begitu? Membongkar kuburan aja udah repot. Mana sempet ditutup lagi, Hen? Kok setannya diem aja sih? Maunya setannya ngapain? Protes. Atik! Tolong! Mbak Atik jatuh! Baganda! Simon. Boy, angkat Boy! Mari saya tolong. Bantuin dong! Pegang tangan Bapak, Neng. Makasih, Tok. Pegang. Sakit, Neng? Tidak apa-apa. Kamu yang berhati-hati. Kali lubang Ayo, tutup. cepat. Ayo. Jendela bukan ditutup, kan dingin. Tik, gue pinjam selimut lu ya. Lu kan udah pakai jaket. Lu kedinginan apa ketakutan, Hen? Mestinya badan lu nggak diselimutin juga nggak apa-apa. Nih, gue yang udah masuk ke lubang kubur aja masih berani. Boleh nggak? Kelakan yang minjem. Nih, Habis pakai kuliah soal kuburan segala. Kalau gue nggak tutup, nanti hantu-hantu pada masuk. Namanya juga hantu. Biar udah ditutup, tetap aja masuk, Hen. Lu sih nggak usah takut, Hen. Hantu-hantu yang takut ngelihat body lu. gajah. Sialan. Ki, lu kan banyak kaos kaki. Gue pinjem satu. Alah, udah nggak bermodal, banyak tingkah lo, Hen. Udah boleh tidur. Hai, yang di bawah jangan ribut. Yang di atas jangan cerewet. Nih, matiin lampu. Udah nih ya, gue matiin lampu satu lagi nih. Jangan dimatiin semua dong, Tik. Kan serem. Daripada kakinya si Kiki nendang-nendang dinding, ntar lampunya jatuh. Bangun-bangun bisa jadi sate semua. Lu stok daging lu banyak, nah gue. Udah deh, Hen. Remin aja mata lo. Ada nggak ada lampu sama aja. Udah ya. Tunggu. Gue ambil jimat gue dulu. San, jangan bercanda ah. Gue takut beneran nih. Siapa yang nyalak leher lo? Gue lagi tidur kok. Dia kenapa? Kenapa ya? Dia kenapa dia? Dia ada apa? Ada ular. Ular. Ada apa? Minggir. Biar Bapak masuk dulu, minggir. Tia, ada apa, Tia? Ular, ada ular. Ular? Leo, cari pentungan. Di mana ada ular? Di tempat saya tidur, Pak. Di ujung sana. Tenang, semuanya tenang. Biar nanti Bapak dengan Aris yang masuk ke dalam. Saya, Pak. Oh, mana pentungannya? Anto, kamu berani masuk? Berani, Pak. Semuanya tenang. Bapak akan masuk ke dalam. Pak, itu Pak. Iya, ikutin terus. Santai. Ayo, jangan sampai Apa sih? Ada ular tuh, Pak. Nyalakan lampu. Baik. Tahan, Pak. Hati-hati, Pak Manar. Awas, Pak Manar. Bahaya, Pak. Jangan. Ular karet, Pak. Hah? Kurang ajar. Semua kembali ke tempat masing-masing istirahat. Penghuni rumah ini kumpul semua. Saya mau bicara. Ayo. Maaf Pak Bandor sudah mengganggu. Silakan istirahat lagi. Baik, Pak. Hei, Anto. Jangan ketawa. Aris, ayo sana. Mana? Garis kelas 2. Ayo kumpul semua, cepat. Sana. Ayo sana. Karet. Jangan tertawa. Waktu sebelum berangkat, Bapak sudah peringatkan. Jangan bercanda melewati batas. Ini bukan Jakarta. Kalian sudah membuat Bapak malu pada malam pertama kita menginap di sini. Sekarang Bapak mau tanya. Siapa yang pertama kali berteriak ada ular? Saya, Pak. Ya. Kenapa kamu menakut-nakuti kawan-kawanmu? Tidak, Pak. Saya benar-benar takut. Waktu lampu dimatikan, tiba-tiba ada ular di muka saya. Kalau begitu, siapa yang melempar ular karet ini ke muka Tia? Siapa?
Baik. Kalau tidak ada yang mau mengaku, kalian semua besok pulang naik bis umum tanpa pengawalan anak laki. Dan sekarang tidur di luar sana. Ambil selimut dan tikar kalian. Ayo, cepat. Ayo. Saya, Pak. Saya cuma main-main, Pak. Main-main dengkulmu, main-main. Habis dia menaruh bangkai tikus di koper saya, Pak. Buang, Pak. Kalau memang betul, mana tikusnya? Sudah saya buang. Alah, udah salah, masih mau bela diri. Dasar perempuan iblis. Diam. Siapa yang melihat bangkai tikus di tempat Atik? Saya, Pak. Bukan kamu. Ada yang lain yang melihat? Tidak ada. Jadi cuma kamu sendiri yang melihat. Di mana kamu buang bangkai tikus itu? Keluar jendela, Pak. Jadi kamu buang bangkai tikus itu ke keramat Mbak Janggut? Sekarang cepat ambil bangkai tikus itu sebelum ditemukan orang-orang kampung besok pagi. Ayo cepat. Ketemu setan. Ayo Atik, cepat. Ayo. Tidak, Pak. Tidak apa? Tidak ada bangkai tikus, Pak. Bagus. Sini. Lihat saya. Kenapa kamu selalu mengganggu Tia? Habis dia dengki pada saya, Pak. Maksudmu? Iri. Iri karena bapakmu kaya atau karena kamu merasa dirimu cantik? Dia bilang bapak saya kambing bandot, Pak. Betul apa yang dikatakan Atik? Dia selalu mengejek saya, Pak. Katanya rumah saya di kolong jembatan. Jawab dulu pertanyaan saya. Apa betul kamu mengatakan ayahnya kambing bandot? Jawab, Tia. Betul, Pak. Kamu tahu apa artinya itu kambing bandot? Laki-laki tua yang suka mempermainkan gadis-gadis, Pak. Apa kamu pernah dipermainkan ayahnya Atik? Belum. Apa kamu punya bukti ayahnya Atik mempermainkan gadis-gadis? Tidak. Kenapa menuduh orang sembarangan? Habis Ati bilang, ibu saya janda. Yeay, betul kan? Memang ibumu janda? Atik, diam. Kalau janda saja sih tidak apa-apa, Pak. Dia bilang ibu saya janda grepe. Apa itu janda grepe? Janda tukang gait suami orang. Apa betul kamu mengatakan ibu Tia begitu, Atik? Dia dulu, Pak, yang bilang bapak saya tukang ngegaris daun muda. Ah, memang bapak muda yang lalap. Sudah, diam. Dengar. Sebagai wali kelas 2, Bapak sangat bangga atas prestasi kalian. Bapak tidak melarang kalian bersaing. Tapi jangan saling menjatuhkan. Apalagi membawa-bawa nama orang tua. Menyebut-nyebut kambing bandot, janda... Apa tadi? Grepe, Pak. Grepe, Pak. Ya, itu. Pokoknya sekarang, salaman. Ayo. Ayo. Au. Ada apa lagi? Ati mau meremukan tangan saya, Pak. Tidak, Pak. Cuma tanda kekapan yang mendalam. Ya sudah. Bapak anggap persoalan kalian selesai sampai di sini. Tapi Atik harus tetap dihukum atas keonaran yang dibuatnya malam ini. Dan Atik tidak ikut meninjau pabrik teh besok. Dia harus membantu anak kelas 3 memasak. Dan ingat, sekali lagi kamu membuat keonaran, Bapak kirim kamu pulang ke Jakarta. Ya, apa sih enaknya bermusuhan sama si Atik? Lihat sekarang nasib si Atik. Bantu masak pada bukan gilirannya. Malah enak si Atik. Selesai masak, dia bisa jalan-jalan ke danau. Kita mah tua di kuburan dan di pabrik. Gue sebenarnya nggak musuhan sama si Ati. Dia aja cari gara-gara melulu. Iya, sudahlah. Kau sudah didamain Pak Ganda. Maksudnya kan lu akur sama si Ati. Dua-duanya senasib. Yang satu yatim, yang satu lagi piatu. Soal itu jangan dibawa-bawa, San. Gue biar yatim, biar piatu. Kalau ada yang nantangin, gue ladenin. Kamu pasti bukan orang sini. Kalau bukan kenapa? Sedang apa? Tinggalnya di mana? Ngapain sih nanya-nanya? Oh, bukan. Saya belum pernah melihat gadis secantik kamu di daerah sini. Asalnya dari mana? Dari bulan. Sendirian? Keberatan. Oh, tidak.
cuma aneh saja. Apa yang aneh? Kamu dari Jakarta kan? Kalau ya kenapa? Mau main film? Saya bisa bantu. Kenalkan, saya Sugito, asisten sutradara dari PT Kedaulatan Film. Oh ya, saya bersama sutradara serta produser saya biasa hunting untuk film kami yang terbaru. Nggak nanya? Loh, ini siaran berita kok. Dengar, PT Kedaulatan Film memberikan kesempatan kepada gadis-gadis cantik untuk menjadi bintang film. Mendampingi bintang top masa kini, Roni Martin dalam filmnya Remang-Remang di Kolong Meja. Oh iya, ini ada alamatnya kalau Anda tertarik. Anda bisa datang ke PT kami tanggal 10 April jam 8 pagi. Oke? Dito! Kamu gimana sih main ngilang aja? Pak, saya kan lagi cari lokasi, Pak. Saya nyasar. Tahu-tahu saya ketemu adik ini, Pak. Calon bintang. Siapa namanya, Dik? Sini, Dik. Ini produser saya. Ini, Pak. Kenalkan, Atik. Hartono. Saya sekali lagi mau minta maaf, Om, atas kejadian kemarin. Oh, tidak apa-apa. Katanya Om Hartono sedang mencari bintang baru ya? Boleh saya daftar, Om? Boleh saja. Boleh saya ke tempat Om? Untuk? Untuk dites, Om. Om mau nginep di mana? Di hotel mana? Nanti. Kamar nomor berapa, Om? Nanti. Testingnya juga nanti di Jakarta. Tanya sutradaranya, Bung Basuki. Tidak ada keistimewaan buat saya, Om. Saya pasti bisa acting. Semua teman-teman saya bilang saya pintar ngibul. Tunggu. Pinter ngibul, belum tentu pinter acting. Gitu. Tolong kasih keterangan mengenai testingnya. Oh, sudah, Pak. Sudah saya berikan kartu namanya. Tapi saya bisa diterima kan, Om? Ya, itu tergantung hasil testingnya nanti. Ayo, Bung. Sudah. Kesempatan baik, jangan dilewatkan. Ya? Ayo, Dak. Cihoy! Beneran, Tik? Bener. Buat apa gue bohong sih? Tadinya sih udah gak mau tolak. Tapi terus dibujuk-bujuk sama sutradara dan produsernya. Kamu cantik dan berbakat, kata sutradaranya. Kalau kamu mau jadi bintang film, bangsa Christine Hakim aja sih bisa lewat. Mana kartu namanya ya? Nih. PT Kadewatan Film. Gile, teman kita benar-benar jadi bintang film. Main sama Roni Martin lagi. Lu kira jadi bintang film cuman egal-egal kayak kapstok jalan? Acting yang perlu. Tampang lu sih tampang figuran. Ngepel ubin, bersihin kakus. Siapa bilang figuran? Figuran nggak pakai dites, tahu? Ti, emangnya lu mau dites apanya? Ya terang actingnya dong. Masa dites darah? Emangnya donor palang merah? Alah, paling-paling tes buka-bukaan. Buka dada, buka paha. Brengsek. Lihat aja nanti. Kalau gue udah jadi peran utama, lu orang bakal diem. Lihat ya, lu ikut juga dong tesnya. Masa kalah sama si Ati? Siapa tahu dia menang. Alah, gue sih nggak mau datang jadi bintang film kayak si Ati. Alah, pakai alasan segala. Bilang aja lu takut ditolak. Siapa yang takut? Gini-gini kakek gue artis film tahu. Temen mainnya Tan Chen Bok. Baru temen mainnya Tan Cheng Bok. Babe gue temen mainnya Marlon Brando. Hei, sudah. Gini aja. Kalau memang berani, taruhan. Taruhan gimana nih? Dua-duanya ikut tes. Yang diterima jadi peran utama, yang menang. Kalau cuma jadi figuran aja sih, nggak dihitung. Gimana, Tia? Ayo, Tia. Masa lu takut sih? Bukannya gue takut. Gue mesti kasih pengertian namanya gue dulu. Kakek gue sih suka cerita yang enggak-enggak. Jadi semua orang film, dianggap asusila. Alah, kalau nggak berani bilang aja. Jangan soalnya dibawa-bawa. Gue juga belum ngomong sama babe gue. Nah, kalau gitu, soalnya atau babe, itu urusan masing-masing. Sekarang yang kalah taruhan, apa hukumannya? Kalau Tia kalah, Tia harus cium ke Aris depan kita-kita. Setuju? Setuju! Kalau Atik yang kalah, Dia mesti cium si Boy. keenakan si Boy. Gini aja, kalau Atik yang kalah, dia mesti cium Pak Ganda. Berani gak, Tik? Berani? Emangnya Pak Ganda hantu? Kenapa mesti takut? Jadi beres semua. Tia CC? Oke. Hore!
Dan Kak Aris dikerjain Ati semalam. Sampai sekarang mukanya masih merah karena malu. Lu sih Tia nggak mau ngebantu. Si Ati kan sengaja manas-manasin elu. Sebenarnya Kak Aris kan cintanya hanya sama elu. Lihat aja nanti. Ina, Kiki, tolong bilangin sama yang lainnya suruh pada makan. Yang di luar tuh, makan yuk. Ya keburu dingin. Kesana dong. Bilangin gue minta maaf sama Kak Aris. Gue yang salah. Semua orang juga tahu lu yang salah, Tik. Ayo dong. Gue janji gue gak bakalan ganggu dia lagi. Bener ya? Kak Aris, Atik bilang dia minta maaf. Kak Aris, Ati bilang dia minta tambah. Awas lo, Aris, nggak boleh marah. Pak Ganda bilang lo nggak boleh marah kalau diganggu teman-teman. Lu sih, pakai teriak brengsek lu. Pakai teriak-teriak segala. Gue kan cuma nurut. Ya tapi pelan-pelan dong bilangnya. Lu nya yang kesana. Mana gue tahu. Sudahlah. Kita ambil sup dulu. Yang lain udah pada ngantri tuh. Wah, sedap. Dia nggak nyangka lu pinter masak. Tambah lagi dong sayurnya. Hen, lu makan apa nguruk? Laper gue. Tuh. Bukannya apa-apa. Yang itu dagingnya dong, Tia. Cukup. Sana jalan. Nggak ada lagi nih supnya. Pokoknya kan lu kebagian. Habis ya? Iya. Gue bagi jatah Kak Aris buat lo. Oh, sorry. Gak sengaja. Tidak ada acara makan lagi. Aris, telepon perusahaan bis Pelita Jaya. Suruh penjemputan segera. Kita pulang ke Jakarta. Hei. Hei, kurang ngajar. Enak aja masuk-masuk rumah orang, bikin berantakan. Ayo, awas ya. Dasar anak singkong. Cepat lari. Ayo cepat lari, kakak kerempeng kamu. Tia. Tia. Nina, ini pasti ada persoalan. Persoalan apa? Persoalan Tia. Kenapa Tia? Apa kau tidak perhatikan? Sejak dia kembali dari studi tour, dia tiba-tiba jadi pendiam. Emang seolah-olah ada yang mau dia ceritakan. Tapi selalu batal. Dan dia sering mengurung diri di kamarnya. Terutama hari ini. Sejak kau berangkat, dia tidak keluar lagi. Dan mengunci kamarnya. Aduh, jangan-jangan dia... tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Anak remaja zaman sekarang. Segala-galanya mungkin. Maksudku, anak kelas 3 teman dekatnya yang dulu pernah datang kemari itu, nampaknya alim sekali. Mana mungkin dia berani Loh, siapa tahu. Justru yang kelihatan alim itu yang berbahaya. 4 hari mereka bersama-sama di tempat yang dingin. Dan yang ikut, 1 guru. Mana mungkin 1 guru terus-menerus mengawasi 2 bis anak-anak remaja yang badung-badung dan sedang gairah-gairahnya bercinta. Jadi kemungkinan Tia mendapat kecelakaan bisa saja. Apa-apa, jangan curiga dulu dong. Dia kan cukup pandai menjaga dirinya. Tapi
Sebaiknya kita tanya Tia dulu yuk. Nina, hati-hati cara kau bertanya. Jangan seperti jaksa di pengadilan. Tia, boleh Mama masuk? Tia? Kenapa, Tia? Enggak, Ma. Cuma masuk angin. Masuk angin? Tia, kamu masuk angin? Atau apa, Ma? Tia, coba terus terang pada Mama. Apa barangkali ada sesuatu yang Tia tidak berani katakan pada Mama? Mama memang benar. Ada sesuatu yang Tia sembunyikan, tapi tidak berani mengatakannya. Tia. Mama. Sudahlah Tia. Kau tidak perlu takut-takut. Katakan siapa laki-laki yang harus bertanggung jawab. Sudah berapa hari kau terlambat? Terlambat? Apa maksud kakek? Kakek. Siapa yang bilang Tia hamil? Kau bilang? Apa yang kau sembunyikan? Orang Tia mau jadi bintang film kok. Oh. Bintang film? Iya, Ma. Testingnya sudah dimulai besok. Tia ingin sekali ikut. Tapi Mama harus datang. Soalnya harus ada izin dari orang tua. Jadi Mama harus ikut. Boleh ya, Ma? Kalau diterima, syutingnya nanti waktu liburan kenaikan kelas. Tia boleh jadi bintang film kan, Ma? Ya? Soal muntah-muntah itu tadi? Apa itu? Hah? Itu kan cuma latihan acting, Ma. Habis Mama sama kakek sih. Tegak-tegaknya nyangkain Tia begitu. Dia kan cuma takut Mama nggak kasih izin Tia main film. Tia. Kenapa Tia tidak omong sama kakek? Masa kakek tidak setuju? Pasti kakek akan membantu. Dulu kakek bilang, cucu kakek nggak boleh main film. Takut kejadian gadis-gadis pemain film kecelakaan. Orang-orang film sekarang lain, Kek. Banyak yang bertitel main film. Tia, kenapa tiba-tiba ingin main film? Ayo, katakan terus terang. Jangan bohong sama Mama, ayo. Karena Ati, Ma. Ati akan ikut tes calon bintang. Dia harus mengalahkannya. Habis dia selalu mau menang dalam segala hal. Ati Prawoto sainganmu itu? Iya, Ma. Dia pasti bisa lulus, Kek. Kalau Ati cuma menang tampang dan seksi. Tapi aktingnya nol, Kek. Kau kan sudah menang dalam pelajaran tahun ini. Masa kau mau menang dalam semua bidang? Iya dong, Ma. Ati juga selalu mau mengalahkan Tia. Dia sering mengejek dan menghina Tia. Biarkan. Asal Tia jangan menghina orang lain. Tapi dia juga menghina Mama. Dia bilang Mama norak, orang udik. Hah? Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya, Tia. Dia bilang Mama tukang todong suami orang. Sebentar lagi, Mama jadi istri kedua direktur tempat Mama bekerja. Masa dia bilang begitu? Tia nggak bikin-bikin. Betul, Ma. Tanya aja sama teman-teman Tia. Mereka semua juga tahu. Padahal ayahnya Ati yang brengsek. Mentang-mentang duda, dia pacaran sama anak gadis. Dasar bandot. Tia, tidak baik membicarakan orang seperti itu. Iya, tapi Mama juga mesti bantu Tia. Ayahnya Ati selalu kompak. Besok pasti dia nganter Ati supaya dipilih jadi bintang utamanya. Mama juga mesti ikut. Sebentar aja ya, Ma. Biar kakek saja yang antar Tia. Siapa tahu masih ada yang kakek kenal. Kakek kan dulu pemain film. Bohong, Hendrik. Bajingan. Penipu. Setelah kau merenggut kesucianku, baru kau mengatakan sudah berkeluarga. Pergi! Pergi! Jangan ganggu aku lagi. Oke. Gitu. Coba silakan calon yang lain lagi. Mari Dewana Gilarantas. Kamu silakan duduk. Nanti, kau disuruh apa saja mesti mau ya. Jangan malu-malu. Buka sedikit-sedikit tidak apa-apa. Demi perfilman nasional. Ayah. Di Yolanda, maksudnya kamu dalam keadaan susah. Pak, cepet dong.
Tuh kan, Atik telat dah. Papa sih pakai mampir ke kantor dulu segala. Mau testing? Silahkan, Pak. Terus saja ke showroom. Iya. Lebih sedih lagi deh, Yolanda. Lebih sedih. Tuh kan, Tia dan ibunya sudah datang duluan. Bagus, bagus. Terus. Ya. Bagus, bagus. Sekarang lebih sedih, tapi jangan terlalu keras. Saya Adi Prawoto, ayahnya Atik. Nina Sanusi. Dan ini Pak Sanusi. Bukan, ini ayah saya. Oh. Suami saya sudah lama meninggal. Oh, maaf, saya tidak tahu. Ini pasti Tia. Iya. Ati, katanya Tia jelek, kurus. Badannya orangnya begitu cantik, ayu. Kenapa, Ti? Kita ke kantor dulu. Menemui produsernya Om Hartono. Ya, berikutnya Mutiara Sanusi. Ayo, Tia. Silakan. Adik Yolanda duduk saja dulu. Ya, berdiri di sini ya. Dia tegak ke samping. Ya, gitu. Selamat siang, Om. Selamat siang. Maafkan putri saya. Saya Adi. Prawoto. Iya kan? Iya, betul. Di mana kita pernah berkenalan? Saya Adegan Hartono, Direktur PT Kadawatan Film. Iya. Silakan duduk dulu, Pak. Saya sudah beberapa kali ke kantor Bapak, tapi belum ada kesempatan bicara dengan Bapak. Sedang sibuk, kata sekretaris. Bapak Direktur Bank Bumi Bergetar, kan? Iya. Ya, saya pernah mendapat laporan tentang permohonan kredit dari sebuah perusahaan film. Nah, kalau gitu, kebetulan sekali. Memang kebetulan sekali. Ini putri Bapak? Ya, Ati ini katanya sudah kenal sama Bung Hartono. Oh iya, saya ingat. Iya, Om. Katanya Om mau bantu saya. Tentu. Tunggu sebentar. Ya, Ma? Panggil Basuki. Suruh menghadap saya. Ya, tinggalkan saja semua. Suruh pulang semua. Tidak ada tes lagi hari ini. Ya, segera. Apa di hati bisa menari? Kalau menari saja sih bisa, Om. Cuma apa? ya kalau disuruh nangis atau sedih-sedih sih mesti diajarin dulu. Itu soal gampang. Nanti sutradaranya yang akan mengatur. Pak Hartono, apa maksudnya ini? Bung Basuki, mari masuk. Kenalkan dulu, Pak Prawoto, Direktur Bank Bumi Bergetar, dan Ati, putrinya yang tentu sudah kau kenal. Saya sudah sering mendengar nama Bung Basuki. Bung Basuki seorang sutradara yang tidak suka membuat film buka-bukaan. Betul bukan? Betul, Pak. Cuma sekali-sekali kalau perlu, buka sepatu, buka pintu. Bung Basuki, kita sudah ketemukan pemeran utama film kita yang baru, Miss Ati Prawoto. Dan sekarang, saudara-saudara, juara pertama dari kelas 2 dengan nilai rata-rata 8,7, yaitu Mutiara Sanusi dari 2 IPA 1. Saya minta Ibu Purwokuno selaku sekretaris yayasan naik ke panggung untuk memberikan sekedar piagam penghargaan dan sedikit kenang-kenangan kepada Ibu Mutiara Sanusi. Terima kasih, Bu. Selamat ya. Sebentar, Bu. Masih ada satu. Iya. Juara kedua dengan nilai rata-rata 8,5. Juga dari kelas 2 IPA 1, yaitu Atik Prawoto. Terima kasih. Atik kelihatannya anggun dan cantik sekali. Kita sama-sama bersyukur. Ibu berhasil mendidik Tia tanpa seorang ayah. Dan juga Atik tanpa seorang ibu. Terima kasih ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Purwokuno
Selamat ya. Kau menang. Kau juga. Selamat menjadi pemeran utama. Aku mengaku kalah. Bagus. Kau lihat siapa yang berdiri di samping situ. Murid-murid sekalian, sebenarnya ada juara ketiga. Jangan belagap pilon. Semua teman-teman sudah menunggu di pinggir. Kau harus menciumnya. Yang mempunyai angka rata-rata 7,9. Tapi kebetulan pada sore hari ini tidak dapat hadir bersama Kau tidak boleh ingkar, Tia. Ingat, kata-kata seorang juara harus bisa dipegang. Kumpul dong, anak kelas 3 kumpul di sini. Acara sudah hampir selesai nih. Dina, Rahmat, sini dong. Duh, gimana sih, amat. Iya, tunggu. Sini pegangan gue bawain. Ayo dong Tia, lo kan udah janji. Jangan dorong-dorong gitu dong. Kau juga bisa jalan sendiri. Nah ayo dong. Iya. Kita liatin dari sini. Kita nggak ganggu. Ayo cepet, Kak Arisnya udah nunggu tuh. Ayo dong Tia. Maju. Jadi semua nanti berbaris rapi mulai dari pintu sini terus memanjang sampai ke belakang sana ya. Ayo dong. Cepetan. Tia, kamu tolong kumpulkan anak kelas 2 ya. Begitu. Asik, si Aris belum bakal dapat ciuman. Tenang dulu. Nggak bisa. Janjinya cium di bibir. Balik. Iya, jangan curang lu Tia. Sudahlah Tia, kan sudah nasib. Tapi nasib asyik kah? Ayo, cepetan. Ayo. Ayo, cepetan. Oh, yang belakang. Aris, kenapa kau? Tadi tidak apa-apa, malah dia sudah salaman sama si Atik. Mereka turun panggung sama-sama. Tahu-tahu dia lari ke dalam sudah terisak. Mungkin dia sedih berpisah dengan pacarnya yang baru lulus Jangan itu. ambil kesimpulan yang sembarangan. Sebaiknya kita tanya saja langsung. Iya, jangan-jangan dia ngibu lagi seperti tempo hari. Oh iya ya. Ada apa, Tia? Kok nangis? Tia, tidak ada pertemuan tanpa perpisahan. Tapi perpisahan bukan berarti akhir dari segala-galanya, kan? Dia cuma pindah sekolah, masuk universitas. Tak ada jarak yang terlalu jauh untuk dua remaja yang saling merindukan atau yang saling mengasihi. Kalau dia benar-benar sayang pada Tia, dia tidak akan melupakanmu, Tia. Meskipun di kampusnya ada ratusan mahasiswi yang cantik-cantik yang terus-menerus mengejarnya. Kasih sayang akan lebih terasa kalau dua insan saling berjauhan. Rindu akan lebih dirasakan apabila kita tidak saling bertemu untuk waktu yang lama. Iya kan? Dia nangis bukan karena berpisah dengan Kak Aris, Ma. Lalu, tadi kamu nangis karena apa, dong? Taruhan, dia kalah taruhan. Taruhan? Taruhan apa? Dia taruhan dengan Atik siapa yang terpilih jadi bintang film. Apa taruhannya, Tia? Tia, taruhannya apa? Tia, jawab Mama. Berapa taruhannya? 10.000? Bukan. 50.000? Berapa? 100? 200.000? Bukan uang. Taruhannya ciuman. Ciuman? Iya, Ma. Iya. Dia malu. Jadi, kau sudah? Iya, sudah. Malunya bukan main. Mencium laki-laki di depan orang banyak. Kayak perempuan jalanan. Ciuman? Taruhan macam apa itu? Untung saja tidak sampai menyerahkan kehormat. Kalau kau memang sudah bertaruh dan lalu kalah, apa boleh buat, Tia? Kau harus terima dengan lapang dada. Tapi Atik main curang, Kek. Dia mempergunakan kedudukan ayahnya supaya diterima. Padahal Om Basuki sudah memberikan harapan pada Tia. Dia harus main film, Mak. Dia malu sama teman-teman. Lebih baik Tia berhenti sekolah daripada tidak bisa membuktikan pada teman-teman bahwa Tia lebih bisa main film daripada Atik. Dia harus main film. Harus. Tolong Tia, Mak. Dia harus jadi bintang film.
Memang dunia film banyak tantangannya. Tapi kalau kau sudah bertekad keras, kau harus berusaha. Kakek yakin kau lebih berbakat dari Atik. Tapi ada lagi faktor lain, yaitu kesempatan. Kakek bilang dulu kakek orang top, punya banyak kenalan di kalangan dunia perfilman. Iya, tapi itu dulu. Sekarang kan lain. Halo? 5 tahun kakek berjuang sebelum bakat kakek ditemukan. Dan kakek ikut dalam film Hukuman Pancung Marie Antoinette. Iya, tapi kakek dapat peran jadi Algojo yang mukanya ditutup kain hitam terus menerus sampai filmnya habis. Jadi besok jam 7 malam di restoran La Bodega. Terima kasih, Pak. Jadi saya harap Bung Hartono dapat juga memanfaatkan ponakan saya. Anak ibu ini berbakat sekali. Apa saja yang terbaik menurut Papa Woto akan saya turuti. Tapi kapan saya bisa datang ngomong-ngomong ke kantor Papa Woto? Ya, Senin depan boleh. Baiklah. Kalau begitu, mengenai Mutiara Sanusi, dia bisa datang hari Kamis minggu depan untuk ikut latihan menari. Oh, terima kasih. Boleh saya minta supaya Tia dikirimi surat panggilan yang resmi, supaya dia lebih yakin. Boleh. Boleh saja. Di mana alamat ibu? Sudah saya siapkan data-datanya yang lengkap. Ini. Kebun kacang, kebun pala, kebun jeruk, kebun nanas, kebun singkong, kebun pete, kebun jengkol, kebun juga boleh. Pokoknya kemana juga kau lari akan ku kejar. Jahanam, laknat, berani kau mempersunting kekasihku Siti Markona. Langkahi dulu mayatku. Kakek mainnya memang bagus, cuma sayang. Sayang, apa? Sayang kakek bengek. Bintang film bengek gak laku sekarang, kek. Nih, minum dulu obat asmanya. Baru akting 2 menit, udah ngap-ngapan. Jangan mengejek saya, Pak Prawoto. Dengan kesibukan saya bekerja, saya tidak sempat mengurus Tia, apalagi merawat diri. Kalau bukan Bapak yang membantu, Tia tidak mungkin diterima jadi bintang film. Kan Tia teman baik Atik. Jadi sudah sewajarnya kalau saya bantu. Tapi ibu benar-benar kelihatan cantik dan awet muda. Bapak. Stop. Hah? Stop di sini saja ya, Pak. Loh, kau tidak mau saya antar sampai ke rumah? Takut dilihat orang. Tidak. Biar saya jalan sedikit, olahraga malam. Boleh saya minta sesuatu? Maksud Bapak? Boleh saya panggil ibu Nina saja. Dan panggil saya Mas Adi. Kalau cuma itu, boleh. Boleh saja. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Nina. Pokoknya terserah Bung Basuki. Tapi Ati tidak mungkin diganti. Tapi Tia lebih segala-galanya, Pak. Aktingnya bagus, menarinya juga lincah. Seharusnya Tia pemegang peran utamanya, Pak. Ati punya kelebihan lain. 3B. Bang, bumi, bergetar. Dan memang, Tia juga harus ikut. Dan tidak boleh asal figuran saja. Soalnya yang satu anak, yang satunya lagi keponakan. Kalau perlu, kau rubah jalan ceritanya. Supaya ada 2 peran utama. Paham? Baik, Pak. Dan pergunakan kesempatan memakai figuran gratis. Teman-teman Ati dan Tia. Tentu, Pak. Ini penting untuk mengurangi biaya. Aha, ketahuan ya. Papa mulai genit. Mau jadi anak muda lagi.
Jangan ngeledek. Papa kan masih belum terlampau tua. Papa, Kenapa? Papa bilang dong sama Om Hartono supaya jangan terima si Tia jadi bintang film. Wah, kalau soal itu Papa tidak bisa ikut campur. Kan itu sudah menjadi wewenangnya Om Hartono dan Pak Basuki. Tapi kan Papa bisa mengancam untuk membatalkan kreditnya Om Hartono kalau dia tetap pakai si Tia. Papa tidak dapat lakukan itu. Urusan bank tidak dapat dicampur baurkan dengan urusan pribadi. Papa terlambat. Papa pergi dulu ya. Papa mau kemana sih? Urusan bisnis, sayang. Dah. Selamat sore. Selamat sore. Silakan. Tidak mungkin Papa ada urusan bisnis dengan perempuan itu. Masa bisnis di pinggir jalan? Itu karena kalian anak-anak terlalu mencurigai urusan orang tua. Si Tia juga begitu. Jadi terpaksa Papa menjemput Ibu Sanusi di jalan raya. Bagus. Jadi orang tua sembunyi-sembunyi terhadap anak-anaknya. Kalau begitu, Atik juga berhak sembunyi-sembunyi terhadap Papa. Apa maksudmu? Atik bisa saja pacaran sembunyi-sembunyi seperti Papa. Pokoknya Papa akan terima kejutan nanti. Lihat aja. Malam, Om. Atik, apa ada syuting hari ini? Memangnya kalau Atik tidak ada syuting, apa Atik tidak boleh datang kemari? Kan hubungan antara bintang dan produsernya harus intim. Om pasti kesepian kerja sendirian di sini. Boleh kan Atik temani Om? Boleh, boleh. Tapi ini kan sudah malam. Nanti Papa Ati mencari-cari Ati bagaimana? Gak bakalan Om. Papa sekarang repot pacaran. Daripada setiap malam Atik nungguin Papa pulang, sekali-sekali biar Papa nungguin Atik. Besok kan Ati dan Tia syuting adegan besar. Ati harus banyak istirahat dan mempersiapkan diri betul-betul supaya syutingnya lancar besok. Ayo, Ati pulang dulu ya. Om minta Pak Alimin untuk anterin Ati. Gak usah Om. Atik gak mau pulang. Atik bosen nungguin Papa pulang pacaran. Apaan? Tidak baik, Ati ngomong begitu. Biarin, Papa yang mulai duluan. Ati harus bisa mengerti keadaan Papa. Dia sudah lama menduda sambil membesarkan Ati. Satu waktu nanti, Ati akan meninggalkan Papa. Dan Papa akan sendirian. Sudah waktunya dia mencari teman hidup. Bukannya Atik tidak mau mengerti keadaan Papa, Om. Atik tahu Papa sebagai laki-laki yang normal mempunyai kebutuhan biologis. Oh? Atik tidak keberatan bahwa pacaran dengan siapa saja. Sama Hosis juga boleh. Tapi jangan dengan ibunya Tia. Ibunya Tia? Iya, padahal Papa tahu Atik bermusuhan dengan Tia. Oh mengerti, galau dalam hati Ati. Tapi Ati tidak baik memusuhi Tia. Apalagi dia masih saudara sendiri. Saudara? Dia kan masih keponakannya Papa Ati. Nah, kalau memang papamu jodoh dengan ibunya Tia, itu kan bagus. Hartanya tidak lari kemana-mana. Tia, keponakan Papa. Kok Om Hartono yang menentukan silsilah keluarga Atik? Papanya Ati sendiri yang bilang waktu dia datang bersama ibunya Tia dan meminta supaya Tia juga diterima jadi bintang film. Penipu! Kau laki-laki jahanam! Menjijikkan! Lihat tingkah lakumu! Tidak tahu malu! Rasain lo! Kok? Brengsek! Kok Tia dikenain? Kurang ngajar! Udah gak becus main masih bertingkah! Kamu tidak bakalan diterima jadi bintang film kalau ibumu tidak minta-minta tolong pada ayahku. Bohong! Bohong! Tanya ibumu kalau tidak percaya. Gitu. Dasar ibumu tukang minta-minta. Tidak mungkin di buku minta-minta begitu. Kamu cuma iri. Iri apaan? Sudah, Ti. Dasar bejat. Sudah, Tia. Sudah. Aduh, Atik, Tia, berhenti. Gitu, panggil keamanan. Mana keamanan? Brengsek.
Tia, jangan ngomong begitu. Mana mungkin Tia bisa diterima kalau Tia tidak berbakat. Mas Adi. Nah, tuh. Pak Prawoto kan cuma mendukung omongan Mama dengan Pak Hartono. Apa yang cuma ikut mendukung? Ngaku-ngakuin Tia keponakannya. Pasti ada udang di balik batu. Apa maksudmu? Diajak Mama pacaran kan? Tia. Mama kan janda. Mama harus hati-hati terhadap bandot tua itu. Tia, jangan omong kasar begitu. Tuh, lihat. Mama mulai kena. Sejak kapan Mama lebih membela orang lain daripada anak sendiri? Mama bukan membela orang lain. Mama cuma ingin Tia omong yang benar. Tia ada benarnya, Nina. Kau harus hati-hati terhadap rayuan gombal. Kita harus pasang front terhadap kubu si Atik. Kok Papa lebih membela si Tia daripada anaknya sendiri? Biarin, Kek. Mama memang mau mengkhianati kita. Dia memihak pada musuh. Kapan Mama disuruh pindah ke rumah laki-laki playboy itu? Tia, kamu jangan keterlaluan. Mama tidak ada hubungan apa-apa dengan ayahnya Atik. Mulai sekarang Mama tidak mau ikut campur lagi dengan soal film Tia. Kalau sekali itu pun Mama menghubungi Pak Prawoto, itu untuk kepentingan Tia sendiri, bukan kepentingan Mama. Tidak, Tia tidak mau dijadikan alasan. Tia memang tidak berhak melarang Mama. Tapi Mama boleh pilih Tia atau tua bangka itu. Tia, Selamat sore. apa? Maaf, saya tidak tahu. Tante, Kek, saya permisi. Nak Aris, tunggu dulu. Masuklah dulu. Aduh, Nak Aris kenapa jarang-jarang datang? Padahal Tia sudah menunggu-nunggu kedatangan Nak Aris. Mama, siapa yang bilang? Nak Aris, terima di fakultas apa? Belum, Tante. Mungkin Aris tidak melanjutkan, Tante. Aris cuma mau tanya Tia soal syuting di Puncak. Jadi tanggal 15 ini apa tidak? Soalnya teman-teman sudah siap main jadi figuran. Oh, jadi. Kalau Nak Aris ikut, jadi Tante tidak usah mengantar Tia. Nak Aris, tolong awasi Tia ya, buat Tante. Iya, Tante. Baik, Tante. Aris permisi dulu. Ayo, Tia, sampai nanti di Puncak ya. Mari, Kek. Mama, apa maksud Mama tidak ikut ke Puncak? Mama mau bebas pacaran dengan ayahnya Atik di Jakarta ya? Melantur. Mama cuma ingin kamu belajar berdikari. Jangan terlalu tergantung lagi sama Mama. Tidak. Tia tidak rela Mama enak-enakan pacaran di Jakarta selagi Tia di Puncak. Pokoknya Mama mesti ikut. Kalau tidak, Tia tidak tanggung. Kalau Kak Aris memberikan cucu pada Mama sebelum waktunya. Mau begitu? Mau, Ma? Habis, Atik jengkel sama Tia. Kenapa Om kasih peran kepada Tia? Om mengerti. Tapi sekarang semua sudah terlanjur. Sekarang Om cuma minta Ati bisa menahan diri pada saat-saat syuting. Perbuatan Ati bukan cuma merugikan Tia, tapi seluruh produksi film kita. Kalau perlu, nanti Atik minta pada Papa untuk menggantikan kerugian syuting kemarin. Bukan begitu maksud Om. Tapi kalau Ati pikir ini jalan yang terbaik, ya, boleh juga. Om, setidak-tidaknya Om kurangi peran Tia. Kalau bisa hapus saja sisanya. Ya Om ya? Syuting kan sudah jalan. Nanti susah sambung-sambung adegannya. Om cuma minta supaya jangan terulang lagi kejadian seperti kemarin. Om marah sama Atik. Bagaimana Om bisa marah terhadap putri direktur Bank Bumi Bergetar? Om cuma sayang Atik karena Atik anak Papa. Maafkan Atik, Om. Atik telah banyak menyusahkan Om. Nanti orang lihat. Atik berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi. Tapi Om sayang Atik kan? Iya. Om. Sayang hari ini cuma ada satu pemain. Tapi foto-foto cukup banyak yang bisa Bung pilih. Oke? Tidak, Nina. Dalam hal ini kau kurang bijaksana. Maksud saya, untuk sementara kita jangan adakan pertemuan-pertemuan lagi. Sampai keadaan mengizinkan. Kita harus meyakinkan anak-anak kita. Dan bukan mengikuti kemauan mereka. Tapi anak saya Tia, adatnya keras, Mas. Apalagi anak saya. Dia selalu mengancam. Dan setiap Mas pulang malam, dia pasti mengamuk. Papa jangan bicara begitu.
Buktikan dulu Atik sudah tidur dengan Om Hartono. Jangan percaya begitu saja dengan gosip-gosip di koran. Setidak-tidaknya harus ada bagian-bagian yang benar. Mana mungkin wartawan tiba-tiba mengarang sesuatu seenaknya. Kalau memang Atik jatuh cinta dengan Om Hartono, kenapa? Lebih baik Papa urus saja soal percintaan Papa dengan ibunya Tia. Kalau Papa mau teruskan, Atik juga bisa saja benar-benar tidur dengan Om Hartono. Atik, Hartono sudah punya istri. Jangan campur adukan dengan ibunya Tia yang sudah janda. Dan ingat, Papa dapat membatalkan kredit kepada Om Hartono kalau dia berani melanjutkan hubungan dengan Atik. Papa sendiri yang bilang, urusan bank tidak boleh dicampur adukan dengan urusan pribadi. Papa harus konsekuen. Tidak bisa. Jangan menyalahkan Atik. Dia masih anak-anak dan belum tahu apa-apa tentang dunia film. Bung Hartono harus tegas dan menjauhinya. Jangan malah kaenakan meladeninya. Saya akan berusaha, Pak Woto. Tapi Bapak sendiri maklum mengenai watak Atik. Kalau dia sudah memaksakan keinginannya, ya susah untuk... Kau harus bisa menolaknya. Aku tidak bisa melarang Atik, tapi aku bisa melarang kau. Kau harus menolaknya kalau dia datang merayumu. Kalau tidak, kredit mahar ini juga aku cabut. Mengerti? Pak, baik-baik. Saya akan berusaha sedapat mungkin menghindari Atik. Tapi mengenai kredit, saya minta Bapak jangan singgung-singgung lagi. Setuju, Pak? Janji, Pak? Jangan sampai saya dengar ada apa-apa lagi antara Bung Hartono dengan Atik. Baik melalui koran maupun desas-desus karyawan-karyawan film. Tentu saja, Pak. Tentu tidak. Hei, ayo berangkat semuanya. Kita lanjutkan syuting di tempat kemarin. Din, mobil yang sudah penuh langsung berangkat. Ayo, hei. Anak laki-laki naik ke motornya masing-masing menuju lokasi kemarin. Itu mobil Pak Dadang masih kosong tuh. Bisa naik tuh peralatan mereka tuh. Hei, Uni, Tia, Sandra, Atik. Ini ayo semuanya naik berangkat. Atik, ayo berangkat. Lu mau syuting nggak? Lu aja duluan, gue gampang deh. Tik, gue bonceng lu. Oh enggak gue mau naik mobil Bisa Om kita Hartono. hapus saja. Jadi bisa Hei, sedikit Nuni, mengurangi Tia, biaya. Sandra, Atik. Dan Ini ayo semuanya naik berangkat. Bisa Ya, terserah Pak Basuki. Ibu naik mobil saya. Oh, terima kasih. Biar saya naik mobil unit saja. Minibus sudah penuh dengan anak-anak. Tia, ayo cepat. Tempat tinggal satu nih. Lu mau ikut sini apa dibonceng motor? Tuh, naik mobil saja ya. Biar Mama dibonceng Na Aris. Bisa kan Aris? Mumpung udara masih segar Pak Hartono. Tapi hati-hati ya, Bu. Iya. Umur gocap kelakuan Jigo. Hayo Om, kita berangkat. Ati naik saja dulu ke mobil Om, ya. Om mau lihat yang ketinggalan. Stop, stop. Stop. Boy, Om ikut kamu. Pak Alimi, berangkat. Coba. Ayo deh, Pak. Apa ketawa? Jalan. Baik. Ibu nanti masuk angin. Lebih baik naik mobil saya. Om Hartono, berangkat. Bagaimana? Saya susul mobil saya. Tante jangan gaya-gaya, Tante. Gue rasa randik. Tia, punya lu jatuh tuh. Aduh, stop, Pak Dadang. Mundur. Mama, luka, Ma. Tua-tua so naik motor. Rasain. Tidak apa-apa, Bu. Aduh, Mama sih naik motor. Gimana, Ma? Ini kacamata lo. Kacanya pecah sebelah. Apa perlu kita ke rumah sakit? Tidak usah Pak Hartono, terima kasih banyak. Saya hanya kaget sedikit. Tatapmu selembut ikan, senyummu sehangat mentari, gejolak rasa di dada. Mungkin semua jua kau rasakan, telah ku bisikkan padamu. Walau lewat angin malam, telah ku rajut
dekatlah dalam pelukmu. Produknya biarlah berlalu. Karena kau dan aku satu, tuntaskan semua. Perhatikan dulu deh, sampai tanggal besok ya. Lumayan nih buat namain modal. Alah, udah menang juga lu mah. Main boleh, tapi ingat, kalau uang saku habis jangan minta tambah lagi. Ya. Terus itu. Wah, selesai juga kita jadi figuran. Iya, gue juga mau beli oleh-oleh. Hai, malam. Malam, Mas. Lagi santai nih. Iya, Mas. Wah, enak juga jadi bintang film ya, Mas. Bisa nampang, populer, dapat duit lagi. Ya, kalian-kalian yang main cuma sebentar, rasanya memang enak. Tapi kalau yang jadi bintang benar-benaran, wah repot deh. Kontrak kanan, kontrak kiri. Loh, kenapa, Mas? Repot-repot juga akan dapat honor. Apalagi yang sudah top. Honor kan jutaan, Mas. Oh, honor memang besar. Tapi kerjanya nggak tanggung-tanggung. Nih, syuting di puncak dari pagi sampai sore. Malamnya sudah turun ke Jakarta untuk syuting film lainnya lagi. Pulang jam 4 pagi, langsung berangkat ke puncak untuk melanjutkan film yang kemarinnya. Nah, atur itu waktu. Nggak kowe juga udah bagus. Oh, gitu, Mas ya? Iya. Pantas banyak orang film yang kena sakit liver sama ginjal. Ya, kalau soal penyakit, semuanya ada di orang film. Ya liver, ginjal, emah, pokoknya komplit. Tinggal pilih. Yang gila juga ada. Wah, honornya habis buat rumah sakit aja dong, Mas. Ya, kalau pas habis sih masih mending. Banyak yang tekor. Mati ninggalin utang. Ngapain kamu? Sorry, sebentar ya. Iya, Mas. Biasa. Mari, bukan ikut dengar rencana besok, malah ngobrol. Loh, bukannya ngobrol, Pak. Saya lagi mengatur figuran-figuran itu untuk dipulangkan besok, Pak. Itu kan tugas unit. Tugas kamu mengatur adegan-adegan besok. Figuran-figuran sudah selesai semua. Iya, Pak. Lihat nih banyak persoalan kita. Masuk dulu yuk. Berapa lagi adegan buat besok? Mama aja dulu. Dia masih mau di sini. Periksa apa yang bisa dihapus. Jangan kita terlalu hapus. malam ya. Kamu perlu istirahat. Saya pikir sebaiknya begitu, Pak. Oke, Mumbas. Tolong diatur supaya adegan puncak selesai besok. Setelah malam, Malam. budget kita sudah over untuk lokasi di sini. Baik, Pak. Ya? Sekarang sebaiknya kamu pergi lokasi. Periksa pekerjaan. Dia tidak tenaga bersama listrik. teman-teman. Apakah udah siap untuk syuting besok? Sana. Ya, Pak. Aris di mana? Di sana, Om. Dia cinta Aris. Dia cuma kasihan melihatnya, Om. Betul, cuma kasihan. Sayang juga, sedikit. Cuma sedikit. Dia mau belikan kacamata buat Kak Aris. Dari honor, dia main film. Baiklah, kau boleh temani Aris dulu, tapi jangan sampai pagi. Oh, mau masuk dulu. Kamu mau kemana? Gue mau balik ke kamar. Bunga kamu kan di sana. Kok jalannya kemari? Udah lu ke sana, gue mau jalan-jalan cari angin. Atik, lu ngapain sih gangguin produser? Dia kan udah punya bini. Semua karyawan pada ngomongin. Malu kan, Tik? Semua tahu bokap lu udah ngancem mau stop kredit kalau lu masih hubungan terus sama Om Hartono. Itu bukan urusan lu, Boy. Siapa bilang bukan urusan gue? Lu kan pacar gue. Gue cinta sama lu, Tik. Jangan pura-pura nggak tahu. Bodoh amat. Itu kan perasaan lu sendiri. Terserah. Gue sih nggak merasa apa-apa. Kau ngajar lu. Sekarang udah merasa apa-apa belum? Lengsek. Atik. Om Hartono. Om. Buka, Om. Kenapa belakangan ini Om selalu menghindari Atik? Apa Om takut dengan ancaman Papa? Bukan cuma itu, Ati. Tapi antara lain itu kan. Dan yang lainnya, Om mulai tertarik dengan Tia yang lebih cantik. Kak Aris lebih ganteng tanpa kacamata. Cuman dia kelihatannya agak buram, samar-samar. Dia boleh, boleh Karis minta yang seperti dulu. Yang seperti dulu?
Anu, yang seperti di samping gedung waktu pesta perpisahan. Maksud Kak Aris? Sun? Tapi matanya ditutup ya. Ini baru cuman murni, nggak terpaksa. Luni, Terpaksa? Apa maksudnya? Kak Aris belum tahu ya? Waktu itu Tia kalah taruhan sama Atik. Hukumannya Tia harus cium Kak Aris depan kita-kita ini. Nih, kenapa? Gue kan nggak bohong. brengsek. Awas lo ya. Dia nggak bisa berenang, bisa berenang. Sana kau masuk deh. Dia nggak bisa berenang. Dia. Tidak. Om tidak tahu apa-apa. Sekarang semua orang benci Atik. Semua. Papa, teman-teman. Om juga. Kenapa Tia? Dia tenggelam nih. Di mana kamar yang kosong? Sini. Di sini. Kamar ini. Cepet buka pintunya, Boy. Luruskan kakinya. Ya, angkat sedikit. Jangan kasih bantal, biar datar saja. Selimut. Suno, tolong kamu ke kamar Tia di villa sebelah sana. Minta pakaian kering sama ibunya. Heni, mintain teh panas pakai gula sama Yunit. Tia. Juga minyak angin. Om melihat bahwa Boy sangat menyayangi Ati. Mengapa tidak membalasnya? Sudahlah, Ati harus kembali ke kamar Ati sendiri. Tidak baik Ati ada di sini. Oh, maaf. Saya lagi mencari Tia. Dia hampir tenggelam. Dan katanya ada di bengkel Pak Hartono. Dia tenggelam? Iya. Mungkin di kamar sebelah. Mari saya antar. Silakan. Tia, aduh. Sudah tidak apa-apa, Tante. Tia. Mama. Basah semua. Ayo kita ganti baju dulu. Kita ganti di kamar kita aja ya, Ma. Sudah bisa jalan? Udah. Pak, ada ibu. Ada apa, Pak? Mama baru sampai. Iya. Ini Tia, salah satu pemain kita, hampir tenggelam. Ini Sis Nina, ibunya. Saya permisi antar Tia ke kamarnya dulu. Silakan. Pak, ini tas ibu. Ya, terima kasih. Ma, kita ke kamar dulu ya. Iya. Oh ya, kenalkan dulu, Ma. Ini Ati Prawoto. Dia main bagus sekali. Pemain utama kita. Oh iya. Ati, jangan tidur terlalu malam. Besok masih ada syuting. Terakhir, pagi-pagi sekali ya. Yuk. Mari. Tik, maafin ya tadi. Nggak apa-apa, Boy. Gue juga salah. Alah, mendingan lu urusin teman lu si Ati. Kan kasihan lihat si Boy bengang melulu. Lihat dia nempelin produser. Ah, itu sih urusan dia. Kenapa lu yang mesti ngiri? Siapa yang iri? Biar duitnya segudang, gue amit-amit pacaran sama orang yang umurnya sama babe gue. Bukan soal duit, San. Si Atik sendiri kan anak orang kaya. Itu sih memang sifatnya Atik aja yang amoral. Ngejar-ngejar Om Hartono. Ayo, kalian jangan sembarangan menuduh. Tante pikir si Ati anak yang baik. Mama sudah bela-belain Ati ah. Bagusnya istri Om Hartono datang belakangan. Coba kalau... Tante tadi kan salah masuk kamar. Om Hartono tante lihat lagi ngapain sama si Ati. Enggak ngapa-ngapain. Om Hartono cuma kasih petunjuk untuk adegan besok pagi. Biasa produser sama bintangnya itu harus selalu dekat. Kalian jangan curiga.
Dasar. Tia, ayo tidur. Wah tante, masa cuma Tia aja yang disun? Doni jadi kangen sama ibu di rumah. Ayo sini. Semuanya dong, Tante. Iya. Makasih ya tante. Ayo sekarang tidur ya. Tante, nggak boleh beli kasih dong. Masa ini nggak kebagian? Sorry ya, Tante. Tidur yang enak ya. Selamat tidur ya, Ati. Ati, tidak bisa tidur. Ada persoalan yang barangkali Tante bisa bantu? Tante, maafkan Atik selama ini. Tante tidak apa-apa. Tante mengerti. Tante, boleh Atik minta Tante peluk Atik. Tia, ada apa sih kamu? Kok uring-uringan terus Mama lihat? Aduh, itu baju jangan dilempar-lempar lagi. Sudah, Tia. Mama sudah capek-capek ngeberesin dari tadi malam. Gimana sih kamu? Biar, Mama sudah tidak sayang Tia lagi. Tidak sayang? Iya. Tia, jangan ngaco kamu. Ada apa? Tia tahu kenapa Mama membaiki Ati? Apa maksudmu? Pakai peluk-peluk segala. Menghalalkan segala cara. Mama mau menggait ayahnya Ati kan? Tia, jangan ngomong sembarangan. Ibumu tidak serendah itu. Kamu jangan ikut campur. Ini urusan keluarga, urusan ibu dengan anak. Ini urusanku juga. Kau menyebut-nyebut namaku dan ayahku. Jadi kamu apa? Kamu mau apa? Tia, Ati. Sudah. Mama, biar. Tante. Mama. Kita rebahkan di tempat tidur. Mama bangun, Ma. Tante, bangun Tante. Mama. Aduh, Mama. Ampuni Tia, Ma. Tia yang salah. Sudahlah Tia, aku yang salah. Sebaiknya kita panggil dokter. Jangan-jangan berbahaya. Aduh, Mama. Aduh, apa yang sakit, Ma? Ada apa? Ati, kenapa Ibu Tia? Om. Saya tidak apa-apa, Pak. Cuma pusing, lalu terjatuh. Sudah sering terjadi. Oh,
memaafkan saya selama ini? Tidak. Saya juga sering salah. Aku sering sengaja mengganggumu. Aku iri terhadapmu. Terhadap ibumu juga. Kau baik terhadap ibuku. Maafkan, aku selalu menjelek-jelekan ayahmu. Aku sendiri menyesal ribut dengan ayahku. Kenapa, Ma? Papa? Papa kangen sama Atik. Kenapa? Biar dia bantu, Ma. Om senang Atik dan Tia menyadari kesalahan masing-masing. Apa kabar Tia? Baik, Om. Mama sudah kangen sama Om. Bener kan? Nah, kalau ibu sudah sehat dan semua sudah siap, kita bisa pulang. Dan besok ambil adegan syuting terakhir di Jakarta.